menyembah Engkau Yesus. Kami membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu Tuhan. Rancangan indah
segenap hatimu. Ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setia Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Buat sepanjang tahun. Dan sekarang kami menapaki tahun baru. buat kasih setiamu Dan ini ucapan syukur di kami dalam Tuhan. hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
pertama di tahun ini. Tahun yang baru, tahun yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan sekarang mari saya ajak untuk semuanya, kita pejamkan mata kita fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan katakan terima kasih Tuhan buat 1 tahun yang kemarin, 1 tahun yang sudah berlalu. Dan saat ini Tuhan, di minggu pertama kami ingin membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Mari katakan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas yang masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang kami rasakan hingga detik ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Banyak hal yang mungkin bisa kami ucapkan Tuhan. Tapi satu hal, kami ingin mengucapkan terima kasih Tuhan. Buat segalanya, buat kebaikan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Hari saat ini, karena Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan rindu mendengar ucapan syukur kita, rindu mendengar pujian penyembahan dari setiap kita yang ada di tempat ini. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Bapa, kami ingin terus memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau disenangkan oleh setiap penyembahan, pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Dan Tuhan, dan biarlah Engkau yang hadir di tempat ini menjamah setiap hati kami tanpa terkecuali Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, Engkau juga yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Dan kami Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Mari semuanya katakan bersama-sama dengan iman. Katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Mari kasih salam kanan kirinya dengan penuh senyuman yang manis, senyuman yang indah. Haleluya. Ya, mari kita datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur. Selamanya kasih setianya
karena Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari ucapkan syukurmu. Syukur bagimu Tuhan, ya Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari katakan sekali lagi, syukur bagimu Tuhan. Ya Yesus, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. mari katakan dengan iman. Selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai apa yang meriah buat Tuhan. Haleluya, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang paling indah dari Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari katakan dengan iman. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. mari semuanya saya ajak untuk bangkit berdiri kembali dan katakan Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan sekali lagi tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Minggu pertama tahun baru ini kami ada di bait Allah, di rumah-Mu, untuk beribadah kepadamu dan menerima pesan-pesan firman Tuhan sebagai bekal kami menghadapi tahun yang baru. Berkatilah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah telinga hati kami semua untuk mendengar suara-Mu pada saat ini. Kau urapi dan berkati kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati Tuhan, berkata dengan iman bersama-sama, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian.
Ya, saat ini ada pesan Tuhan yang saya mau sampaikan, dan ini firman saya dapatkan sebelum Natal ya. Jadi pada satu saat kira-kira seminggu sebelum Natal saya mendapat firman pertama untuk tanggal 25 dan kedua untuk tanggal 5 ini. Ya. Dan tema yang Tuhan berikan untuk minggu pertama tahun baru ini yaitu harapan baru ya di tahun baru. Tahun baru ini apa yang harus baru? Tahunnya memang baru. Tapi bagian kita apa yang harus baru dalam hidup ini, saudara? Nah, kata yang Tuhan berikan adalah harapan baru. Ya, jadi di tahun baru kita harus punya harapan baru. Ini monitornya kalau tidak ada saya. Saya agak kesulitan, tidak ada monitornya. Mengu gini, ya agak sulit, lehernya agak nekuk. Ya sudah terpaksa. Ya, harapan baru di tahun baru. Kenapa kok harus harapan baru? Karena firman Tuhan berkata begitu. Kita harus melaju ya ke depan, tidak boleh melihat ke belakang. Coba kita buka dulu firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13. Yang kedua dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Kita buka dulu Filipi 3 ayat 13. Ya. Ini bagian B ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 13b. Kita baca 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Ya. Ini firman Tuhan, pesan Tuhan. Kita seperti Rasul Paulus belajar melupakan apa yang sudah lewat di tahun yang lalu atau tahun-tahun yang lalu, dan kita belajar untuk mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang ada di hadapan kita. Dan tadi ayat yang Tuhan berikan ini, yang kedua yang sedang saya baca waktu itu, kitab Yesaya. Ya, Yesaya 43 ayat 18 dan 19. (18a). Kita baca bersama-sama secara kru 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala.
Jadi dua ayat tadi, perjanjian baru dan perjanjian lama, mengingatkan kepada kita supaya kita jangan mengingat-ingat masa lalu. Ya, terima kasih. Sudah lebih enak sekarang melihat monitornya ke depan. Jangan perhatikan hal-hal yang di zaman purbakala. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Kita mengarahkan kepada yang akan datang, yang di depan, dengan harapan baru. Nah, banyak orang karena mengingat masa lalu merasa tidak punya harapan. Karena tahun lalu gagal. Karena tahun lalu rugi. Karena tahun lalu sakit. Karena tahun lalu mengalami ya hal-hal yang tidak enak. Tidak menyenangkan. Nah, Tuhan mau kita melihat ke depan, melihat harapan baru. Nah, ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang ini Tuhan berkata, lupakan yang lalu, karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Yang baru yang lebih baik untuk saudara. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, ini Tuhan akan melakukan mujizat. Sesuatu yang baru itu mujizat Tuhan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh, sudah mulai. Belumkah kamu mengetahuinya? Apa mujizat Tuhan yang akan Dia lakukan? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ya, tidak ada jalan di padang gurun, adanya ya gurun saja. Tapi Tuhan hendak membuat jalan bagi kita di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sungai di padang belantara, jalan di padang gurun. Sesuatu yang baru ya yang Tuhan akan buat bagi kita. Terutama bagi kita yang tahun lalu kehilangan jalan atau buntu jalan, merasa di padang gurun tidak ada jalan. Tahun ini Tuhan akan buka jalan. Seperti membuka jalan di padang gurun atau sungai di padang belantara. Nah, kita mau melihat paling tidak ada 5 macam harapan baru di tahun baru. Nah, harapan baru itu apa? Yang pertama, harapan baru bahwa Tuhan pasti buka jalan. Ini harapan baru untuk kita. Tahun ini Tuhan pasti buka jalan. Ya, ayatnya Yesaya 45 ayat 1 dan 2.
Yesaya 45. Mari kita baca bersama-sama. Ya, beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi dan kepada Kores yang tangannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Jadi ayat ini bagi orang yang diurapi Tuhan dan yang tangan kanannya dipegang oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Artinya, orang yang diurapi Tuhan dan yang berjalan serta Tuhan akan mengalami kemenangan. Ya, saudara yang diurapi Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan, bergandengan tangan dengan Tuhan, Tuhan akan menundukkan bangsa-bangsa dan melucuti raja-raja. Saudara yang diurapi dan yang bergandengan tangan dengan Tuhan akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan Tuhan akan buka jalan. Ya, ini ayatnya. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Agar pintu hidup saudara tidak tertutup. Pintu gerbang hari depan saudara tidak tinggal tertutup. Tuhan akan membuka pintu-pintu di depan saudara. Pintu kehidupan saudara. Pintu ekonomi saudara. Pintu kebahagiaan hidup saudara. Pintu kemenangan dan keberhasilan hidup saudara itu akan dibuka oleh Tuhan tahun ini. Tuhan berkata, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ya, kalau zaman dulu saya lihat di film-film Tiongkok itu pintu dibuat dari tembaga. Terutama di desa-desa terpencil, itu pintunya dari tembaga. Lalu kalau ditutup dipalang. Kalau pintu zaman dulu belum ada kunci, tapi dalamnya dipalang. Dipalang dengan kayu, dipalang dengan besi, ya, dipalang dengan tembaga. Jadi sangat sulit ditembus. Sangat sulit untuk dibuka. Tapi Tuhan yang berkata, aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Supaya pintu yang tertutup tidak tinggal tertutup, tapi dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Iya.
Jadi itulah harapan kita tahun ini. Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu tembaga dan palang-palang besi. Artinya tidak ada pintu yang akan tertutup. Bila Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Bila Tuhan mengangkat hidup kita, tidak ada yang bisa merendahkannya. Tapi kalau Tuhan merendahkan kita, sebaliknya tidak ada orang yang bisa mengangkat kita. Ya. Jadi harapan tahun baru yang pertama adalah Tuhan buka jalan dan buka pintu bagi hidup kita. Mungkin jalan yang tertutup tahun lalu Tuhan bilang lupakan, jangan diingat-ingat. Aku akan buka pintu untuk hidupmu tahun ini. Pintu yang tertutup, pintu jalan yang tertutup, pintu yang tertutup tahun lalu, percayalah, tahun ini Tuhan buka jalan dan buka pintu untuk hidup saudara. Dan yang kedua, Tuhan berjanji akan memberkati kita. Harapan baru di tahun baru ini adalah berkat Tuhan akan menyertai hidup kita. Ini harapan baru yang kedua dari Yesaya 45 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Ya, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ya, Tuhan yang berjanji untuk memberikan harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Artinya harta karun yang terpendam, harta karun yang tersembunyi itu akan disingkapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Akan memberkati kita berlimpah-limpah seperti yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita duga akan kita terima dari Tuhan. Ya, itulah janji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita lebih daripada apa yang pernah kita duga, lebih dari apa yang pernah kita impikan, lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Tuhan akan bukakan itu dengan ajaib dalam kehidupan kita. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa mengimani janji Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Apa yang tidak terduga, apa yang tidak pernah terbayangkan akan disingkapkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama tadi, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan buka pintu hidup saudara. Harapan yang kedua, Tuhan akan memberkati berlimpah yang tidak pernah saudara impikan, yang tidak pernah saudara bayangkan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, harapan baru adalah nasib kita ada di tangan Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Apa yang Tuhan katakan? Yesaya 43 ayat yang ke-7. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua itu.
Ya, hidup terang, hidup gelap, nasib malang, nasib mujur, itu di tangan Tuhan. Dia yang pegang nasib kita. Apakah gelap atau terang, Tuhan yang tentukan. Apakah nasibmu mujur atau malang, Tuhan yang menentukan. Jadi ini firman yang menurut saya luar biasa. Terutama kalau kita sering melihat Feng Shui, masa depan terang, masa depan gelap, maderang, gelap, nasib mujur, nasib malang. Dan kalau tidak salah, tahun ini, tahun 25, katanya tahun ular. Tidak tahu betul atau tidak ya. Betul, tahun ular atau lain. Nah, kalau betul tahun ular, itu tahun yang bahaya. Karena ular itu beracun. Ya, tahun ular, tahun yang beracun. Saya harap tidak ada yang kena racun ular tahun ini. Katanya ada orang-orang yang hidupnya soe di tahun ular. Ya, yang siu ayam, siu tikus ini makanannya ular. Nah, tidak tahu yang hoki tahun apa ya. Saya ya tidak ngerti. Tapi kalau kita lihat tadi firman Tuhan, ayat 7 Yesaya 45, itu tidak tergantung dari show. Hidup kita tahun ini tidak tergantung dari ini tahun apa, tahun ular, tahun kerbau, ya, tahun macan, atau tahun apa. Hidup kita, nasib kita di tangan Tuhan. Amin. Di tangan Tuhan, saudaraku. Tidak peduli show Anda itu apa. Tapi hidupmu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Sekalipun show tikus, nasibmu bagus kalau di tangan Tuhan. Sekalipun show yang hoki, tapi jauh dari Tuhan, masa depan kita gelap. Hidup kita soy, tidak hoki. Tergantung tadi orang yang kuurapi dan yang kupegang. Kalau diurapi itu artinya ada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Kalau kupegang artinya gandengan. Jalan digandeng Tuhan. Gandengan dengan Tuhan. Itu hokinya besar. Karena Tuhan buka jalan dan buka berkat, pintu berkat dalam kehidupannya. Ada janji berkat Tuhan. Untuk saudara-saudara yang mungkin hidupnya susah, tahun ini ekonominya lemah. Dirubah ya oleh Tuhan hidup kita tahun ini. Penuh harapan akan nasib yang baik, hidup yang mujur, dan jalan hidup yang terang yang Tuhan berikan kepada kita. Tergantung hidup kita mau tidak dekat dengan Tuhan. Mau tidak kita jalan dalam urapan, dalam hadirat Tuhan, dan jalan dekat bergandengan tangan dengan Tuhan. Kalau kita mau, kita akan melihat janji-janji Allah menjadi kenyataan dalam hidup kita, dan tahun baru membawa harapan yang baru.
dalam kehidupan. Yang keempat, harapan baru bagi kita adalah sampai tua Tuhan akan pelihara. Yesaya 46 ayat yang keempat. Ayat yang sangat terkenal, yang sudah diubah menjadi lagu yang populer. Kita baca 1, 2, 3 bersama. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, ini janji kita para lansia. Tapi juga pada semua orang muda. Karena orang muda juga satu kali akan menjadi tua sampai masa tuamu. Kalau yang muda, Tuhan janji sampai masa tuamu. Kalau yang sudah tua, Tuhan juga bilang sampai masa tuamu. Aku tetap itu tidak berubah. Sampai masa putih rambutmu. Kalau tua, rambutnya putih. Tuhan janji, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kenapa harus digendong? Kenapa harus dipikul? Ya karena kalau orang lansia, jalannya sudah sulit. Kadang-kadang jalan sendiri sudah tidak bisa. Ya, kalau bisa pelan-pelan. Nah di saat itulah Tuhan janji, aku akan memikul kamu dan aku akan menggendong kamu. Ini janji Allah yang luar biasa ya untuk kita. Jadi harapan kita tidak hanya pada masa kita muda, tapi sampai masa tua kita. Tuhan janji menyertai kita. Tuhan janji menggendong kita. Tuhan janji memikul kita. Dan pada akhirnya Tuhan berjanji menyelamatkan kita. Itulah janji Allah yang luar biasa, yang dapat menjadi harapan untuk kita semua. Yang terakhir, yang kelima, firman Tuhan itu jaminan hidup damai dan bahagia bagi kita semua. Yesaya 48 ayat 18. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi orang yang memperhatikan firman Tuhan itu akan punya damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering, dan akan hidup bahagia berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi janji Allah itu dapat menjadi pegangan dan harapan baru untuk kita semua sepanjang tahun ini. Janji Allah untuk membuka jalan, janji Allah untuk mencurahkan berkat-Nya, janji Tuhan untuk mengatur nasib kita menjadi mujur dan hari depan kita menjadi terang.
masa depan cerah, maderah, ya, tapi tidak madesu, ya. Masa depan suram, itu madesu. Itu akan disingkirkan, diganti Tuhan dengan maderang, masa depan cerah, atau maderah, masa depan yang cerah bagi kehidupan kita semua. Dan masa tua kita akan menjadi masa tua yang dipelihara Tuhan, yang digendong oleh Tuhan, yang dipikul oleh Tuhan. Dan hidup kita akan mengalami damai yang seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Biarlah dengan janji Tuhan ini kita punya harapan baru untuk tahun yang baru 2025 ini. Dan hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian yang daripada Tuhan. Dan marilah kita belajar mentaati firman, melakukan firman, agar kedamaian, damai sejahtera, tidak damai saja, tapi kesejahteraan yang melimpah. Seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan yang terus menerus seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Tentu dengan alasan yang datang dari firman Tuhan kita melakukan itu. Yang pertama, ketaatan akan membawa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini. Dan dasar taat dan hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara Tuhan. Naaman taat dan sakitnya disembuhkan Tuhan. Petrus taat dan mengalami kelimpahan yang luar biasa dari hasil jalannya. Yang kedua, saat perpuluhan membawa pintu langit, membuka pintu langit, pintu kelimpahan, pintu kesembuhan, pintu kesehatan, pintu pemulihan, pintu kebahagiaan, pintu kedamaian, pintu keharmonisan, pintu pemulihan, dan lain sebagainya. Kalau ada pintu-pintu yang tertutup di tahun lalu, percayalah, dengan ketaatan kita, dengan perpuluhan kita, akan ada pintu-pintu baru yang Tuhan bukakan tahun ini bagi kehidupan saudara-saudara yang membutuhkan. Alasan yang ketiga yang sangat penting, kita bawa perpuluhan karena kita percaya kita tidak hanya mendapat karunia memiliki, tapi juga karunia untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Khotbah 5:15-18. Setiap orang yang dikaruniai Allah dengan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Jadi tidak hanya memiliki harta benda dan kekayaan, tetapi juga kuasa untuk menikmati harta benda dan kekayaan yang kita miliki. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Apa artinya kita punya kekayaan dan harta yang banyak, tapi tidak dapat menikmati berkat itu dalam kehidupan kita? Karunia menikmati, menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun
karunia Tuhan. Karunia untuk tidak saja menerima berkat harta benda kekayaan, memiliki, tapi juga menikmati. Bisa bersuka cita dalam jerih payah kita mendapatkan harta benda dan kekayaan kita. Nah, itu juga anugerah Tuhan. Jadi Tuhan mau kita jangan hanya memiliki harta benda kekayaan, tapi menikmati berkat Tuhan yang telah dikaruniakan dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan. Marilah kita akan mempersiapkan hati dan pujian. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Sebab bukan sorya ku harapkan, karena sorya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Biarlah kami berjalan serta-Mu Tuhan Yesus, supaya hati kami tenang Tuhan. Karena dunia ini mengancam kami dengan keadaan-keadaan ekstrim yang menakutkan Tuhan. Cuaca yang ekstrim, ekonomi yang ekstrim, banjir bandang yang ekstrim Tuhan. Membuat kami takut menghadapi hidup ini di masa depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami tahu Tuhan, berharap kepadamu, Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau akan melihat setiap orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Dan orang-orang yang mau berjalan bergandengan tangan denganmu ya Tuhan.
biarlah kami juga boleh belajar taat pada saat ini untuk kami membawa perpuluhan kami kepadamu, agar janji-janji Allah untuk membuka jalan dan untuk kami Tuhan mengalami mujizat Tuhan, melihat pintu-pintu langit yang dibukakan Tuhan dan berkat Allah yang dicurahkan bukan hanya untuk kami miliki, tapi untuk kami nikmati Tuhan berkat-berkat-Mu, sehingga kami hidup damai sejahtera, hidup bahagia Tuhan. Di masa tua kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu dan hidup dalam pemeliharaan Engkau yang berjanji untuk menggendong kami dan memikul kami di hari tua. Bahkan dari muda sampai tua, Engkau tetap Allah yang setia. Terima kasih Bapak. Berkati firman-Mu bagi kami sekalian, agar kami mampu menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Karena Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Kami akan melihat jalan dibukakan. Kami akan melihat nasib kami diatur oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai masa tua Engkau yang memelihara kami semua dan memberikan kami damai sejahtera-Mu dan kebahagiaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Seperti gelombang laut yang terus mengalir Tuhan dan melimpah dalam hidup ini. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di hati kami menjadi rema bagi kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dapat membawa perpuluhan melalui kotak di depan yang sudah disediakan. Sementara sudah keluar membawa persembahan adalah untuk pekerjaan Tuhan dan juga perpuluhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru 2025. Amin. Oke, dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Ya. Saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk seminggu sepekan ke depan. Untuk yang pertama, ibadah raya onsite untuk minggu depan tanggal 12 Januari 2025 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Gunawan. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan perpuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri kembali, dan nanti Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama Tuhan hari ini dalam minggu yang pertama di tahun 2025, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Engkau sendiri Tuhan yang terus menuntun, membimbing dan menyertakan kehidupan kami Tuhan sepanjang tahun yang baru ini. Dan kami boleh melihat akan kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang begitu limpah atas kehidupan kami di tahun 2025. Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu.
dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Bersyukurlah